Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Rafika Azikra Ranau dengan NIM 050212025029 dari Program Studi Teknik Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari praktik lapangan dengan judul tinjauan alat dan mesin pada proses pengolahan limbah padat di PT Garuda Bumi Perkasa, Kabupaten Mesuji, Lampung. Eh, Yang pertama adalah latar belakang limbah padat sawit. Limbah padat kelapa sawit terdiri dari jenjang kosong sebanyak 20-25%, kemudian fiber 12-15%, dan juga cangkang sebanyak 7-8%. Kemudian terdapat alat dan mesin pengolahan limbah padat kelapa sawit. Kemudian tujuan dari praktek lapangan ini adalah untuk mengamati dan mempelajari alat dan mesin pada proses pengolahan limbah padat kelapa sawit di PT Garuda Bumi Perkasa. Yang pertama ada tipler. Tipler adalah alat yang digunakan dalam proses penuangan buah yang telah direbus yang ada dalam lori untuk diproses di tracer, diputar dengan kemiringan 180 derajat. Kemudian setelah dituang, buah sawit lalu dibawa menuju tracer menggunakan bunch feed conveyor. Buah sawit yang telah direbus di dalam lori kemudian dituang menggunakan tipler dan dibawa menuju tracer menggunakan alat bunch conveyor. Alat ini berfungsi untuk membawa tandan buah yang sudah direbus menuju tracer drum dengan kapasitas 50 kg per kotak atau sekat yang ada pada bunch conveyor. Kemudian ada tracer. Tracer berfungsi untuk memisahkan berondolan sawit dari janjangannya dengan cara dibanting dan diputar dengan kecepatan 25 rpm. Kemudian jangkos yang keluar dari tracer akan dibawa ke insinerator tankos untuk diolah lebih lanjut. Pada PT Garuda Bumi Perkasa terdapat 2 unit tracer. Berondolan yang terpisah dari tandan-tandannya akan masuk ke lubang-lubang yang ada pada tracer dan akan masuk ke under tracer conveyor menuju ke fruit elevator untuk diolah di stasiun fresh. Kemudian ada insinerator tankos. Insinerator adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat yang mengkonversi materi padat menjadi materi abu. Terdapat 2 unit insinerator tankos pada PT Garuda Bumi Perkasa. Karena ukuran yang berbeda, maka durasi pembakarannya pada insinerator 1 berkisar selama 4 jam dan pada insinerator 2 berkisar selama 5 jam pembakaran. Insinerator adalah tungku pembakaran yang berfungsi membakar limbah padat seperti tandan buah rebus yang sudah diekstrak minyaknya. Proses ini mengubah limbah padat menjadi abu dan mengurangi volume dan menghilangkan sisa minyak yang mungkin masih terkandung. Insinerator ini biasanya dilengkapi dengan sistem pembakaran yang efisien untuk menghasilkan panas yang memadai untuk membakar limbah padat. Karena membakar limbah padat dapat membantu mengurangi volume limbah yang harus dikelola dan dibuang. Proses pembakaran menghilangkan bahan berbahaya dan minyak yang mungkin masih tertinggal di dalam limbah padat. Kemudian ada digester dan press. Digester berfungsi untuk melumatkan dan mengeluarkan minyak dari berondolan sawit. Proses kerja pada digester yaitu awalnya berondolan dari stasiun tracer diisi ke dalam tabung digester, kemudian diputar dengan line press dibuka. Digester terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk dengan kecepatan putar 12 rpm dan akan diganti setiap
1.500 jam pemakaian. Sistem yang dipakai yaitu sistem pres hidrolik dengan tekanan 41 bar. Pada PT Garuda Bumi Perkasa terdapat 4 unit digester dan pres. Kemudian ada CBC dan D-pericarper. CBC atau Cake Breaker Conveyor adalah bagian penting dari sistem pengolahan minyak kelapa sawit yang digunakan untuk memecah kue atau cake yang dihasilkan dari proses penyaringan atau pengepresan. CBC terletak dalam jalur produksi pabrik. Dengan pemilihan dan pengoperasian yang tepat, CBC dapat memberikan dampak positif pada hasil akhir dan efisiensi produksi pabrik kelapa sawit. CBC bekerja dengan cara mengumpankan cake ke dalam sistem dan memindahkannya melalui bagian yang dilengkapi dengan elemen pemecah atau alat khusus. Proses ini memecah cake menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memudahkan ekstraksi minyak untuk selanjutnya. CBC memiliki konstruksi yang kuat untuk menahan tekanan dan gerakan dari kue yang diumpankan. Kemudian ada D-pericarper adalah alat untuk memisahkan ampas dan biji yang masih ada dari sisa-sisa serabut yang masih melekat pada biji. Sistem pemisahan ini menggunakan massa jenis. Di sini fraksi ringan yang berupa fiber atau berat jenis kecil akan terhisap ke dalam fiber siklon dan melalui airlock masuk ke dalam konveyor untuk bahan bakar boiler. Sedangkan biji yang massa jenisnya lebih besar jatuh ke bawah dihantarkan oleh konveyor ke dalam nut polishing drum. Kemudian ada nut polishing drum. Nut yang turun ke nut polishing drum akan dibersihkan dari batu dan dari sisa-sisa fiber yang masih menempel. Nut polishing drum berupa lubang-lubang berputar yang mengakibatkan terjadi gesekan dan mengikis fiber yang masih menempel pada nut. Setelah itu, nut masuk ke dalam nut auger conveyor menuju nut silo dan kotoran atau batu akan masuk ke dalam saluran pembuangan. Kemudian ada nut silo dan ripple mill. Nut silo memiliki peran penting dalam pabrik pengolahan kelapa sawit dengan menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk nut kelapa sawit. Nut silo merupakan suatu tempat untuk pemeraman dan untuk menampung nut sementara sebelum diolah di ripple mill. Pemeraman biji dilakukan di dalam nut silo. Di dalam nut silo, nut yang masih utuh kemudian dilakukan pemeraman yaitu dengan meniupkan udara panas ke dalamnya. Pemanasan nut bertujuan untuk mengeringkan nut yang masih mengandung air. Ketika nut menjadi kering, maka inti sawit atau kernel akan mudah lekang dari cangkangnya. Kemudian ripple mill berfungsi untuk melepaskan kernel dari cangkang dengan prinsip menekan atau menggiling nut yang dilakukan oleh rotor bar dan ripple plate. Kemudian efisiensi kerja ripple mill pada PT Garuda Bumi Perkasa yaitu sekitar 97–98%. Kemudian ada LTDS dan juga Claybat. LTDS atau Light Tenera Dry Separator adalah sebuah alat atau komponen penting dalam industri pengolahan kelapa sawit yang digunakan untuk memisahkan bahan-bahan yang lebih ringan, seperti inti atau kernel yang lebih ringan dari bahan yang lebih berat seperti cangkang. LTDS menggunakan prinsip pemisahan berdasarkan berat jenis. Bahan yang lebih ringan seperti inti cenderung mengapung, sementara bahan yang lebih berat seperti serat cenderung tenggelam. Alat ini memanfaatkan aliran udara dan getaran untuk memfasilitasi proses pemisahan. Kemudian ada Claybat. Claybat berfungsi untuk memisahkan kernel dan cangkang yang lolos dari LTDS1 dan LTDS2 dengan menggunakan media air dan pencampuran larutan CaCO3 sebagai pengubah berat jenis cangkang dari kernel sehingga didapatkan pemisahan cangkang dan kernel yang maksimal. Kemudian, selanjutnya setelah melewati proses di Claybat, kernel akan dibawa menuju kernel silo dan cangkang akan dibawa oleh konveyor menuju tempat penampungan cangkang. Kemudian cangkang sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada boiler.
Eh, Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.